Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Anggraini dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang macam-macam konsep kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Helen Nelis MPD. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita membahas macam-macam konsep kurikulum, kita harus tahu pengertian atau definisi dari kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurer, yang memiliki arti lapangan perlombaan lari. Sehingga dari situ dapat diartikan juga bahwa kurikulum ini merupakan program pendidikan, bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan, dan dirancangkan yang berisi berbagai bahan ajar dari pengalaman belajar, baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Baik, kita langsung ya ke pembahasan macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum akademis. Nah, di kurikulum akademis ini ada pola organisasi kurikulum akademis. Yang pertama, ada correlated curriculum, yang artinya pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dihubungkan atau dikorelasikan ke dalam pelajaran yang lainnya. Dan yang kedua, ada concentrated curriculum, yang memiliki arti bahwa pola organisasi ini bahan pelajarannya tersusun dalam tema-tema pelajaran-pelajaran tertentu. Dan yang ketiga, ada integrated curriculum, bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Dan yang keempat, ada problem solving curriculum. Nah, di dalam problem solving curriculum ini merupakan pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kemudian ada kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik ini memiliki arti bahwa kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Dalam arti, kurikulum ini memandang bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Jadi, pendidikan kurikulum ini lebih ke bagaimana mengajar dan mendorong peserta didik serta bersikap bagaimana terkait hal tertentu. Sehingga dalam kurikulum ini memiliki evaluasi humanistik lebih ke mendahulukan proses daripada hasil. Sehingga dalam kurikulum ini tidak ada kriteria pencapaian. Kemudian kurikulum yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum ini memiliki arti bahwa kurikulum ini mengikuti aliran pendidikan interaksional, di mana kurikulum ini menganggap bahwa manusia adalah manusia sosial. Sehingga kurikulum ini menekankan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi kehidupan bermasyarakat, dan pembelajaran dalam kurikulum ini lebih menekankan interaksi antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan masyarakat di lingkungannya, serta dengan sumber belajarnya. Sehingga ketika ada perubahan pada masyarakat akan mempengaruhi tujuan dari kurikulum ini, sehingga tujuan dan isi tersebut akan berubah mengikuti perubahan dan perkembangan di masyarakat. Dan dalam metode evaluasi yang digunakan dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini yaitu melibatkan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum rekonstruksi sosial ini akan berubah tujuan ketika lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Ketika lingkungan masyarakat itu sendiri berubah, maka tujuan dari rekonstruksi sosial ini akan berubah juga. Dan yang terakhir ada kurikulum teknologi. Nah, di dalam kurikulum teknologi ini lebih menekankan atau lebih dikembangkan berdasarkan teknologi pendidikan, sehingga peserta didik ini ditekankan nih untuk membentuk dan menguasai kompetensi. Dan kurikulum ini menekankan pada teknologi baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan itu merupakan dari yang
keempat macam-macam kurikulum itu merupakan macam-macam konsep kurikulum. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.